jalan nggak percaya. Astagfirullah. Tuh puserannya kuat loh, bisa di bawah. Nggak kayak gini loh, ada puserannya loh. Dah, ayo. Yuk baca selawatnya. Selawat Mas Kiki. Pelan. Oh ya Allah, pinter banget. Ada puserannya loh. Di Kurang anu, panjang Pak Nur juga, walaupun itu sampai tadi nggak makan. Ya sebelah batu itu, Bu. Iya, Sebelah batu. warnanya hijau itu, keris warna hijau itu. Itu. Nah, ya itu, ya benar tangkap tadi. Benar. Hati-hati. Hati-hati. Agak dibawakan lagi. Ya. Siap. Ya itu kaki itu. Ya itu stick lagi. Kuat kan? Kuat, hebat. Puserannya itu kuat di dalam itu. Makanya. Gimana caranya? Tuh. Ada puserannya. Warnanya warna hijau gitu loh. Kelihatan buatan Pak Ustadz. Ya Mas Rizky, coba lagi tadi hampir bisa loh. Bentar. Sedotannya saya Enggak, di sana itu ada puserannya loh. Puserannya nyedot. Ada puserannya loh. Gimana Jang? Itu. Yang batu itu. Sebelahnya batu. Jangan. Pak Nur, jangan Pak Nur. Jangan Pak Nur. Dingin. Cuman ke dalam panas. Jangan biar sudah apa. Kelihatan Mas. Ada puserannya loh Ustaz. Jadi harus hati-hati. Kalau sekitar mudah ini kan sudah tohir, tapi kalau Ya itu dah. iya Ya sebelah batu pas. Sebelah batu pas tadi. Oh hijau itu. Yang hijau itu. Jalan-jalan ke dalam. Kalau nggak bisa biarin aja. Oh yang itu ya sebelah bawah batu-batu itu. Iya. Ya di sini itu dari tadi. Keris Ustaz, itu keris. Pelan aja masuknya, tahan napas, melek enggak apa-apa, bening ini. Bukan itu sih bawah. Pelan. Kurang maju dikit, maju. Nah itu. Aduh. Ya itu. Dikit lagi. Ya itu sudah kena kakinya. Bener ya? Bener. Kena kakinya, sudah kena kakinya. Nah kakinya itu makin ke dalam lagi itu. Hijau itu. Ya udah. Bagus hijau, aneh. Bismillah. Lu hilang. Iya itu kan? Nah, hilang kan? Enggak hijau itu di dalam itu. Di bawahnya batu. Ke pasir. Tuh ikan. Masuk lagi apa mau aku yang masuk? Jangan. Angel dalam takutnya ngedot. Tadi coba nyomor saya dari tadi. Wes, tanya, Mbah. Buka. Ini saya pegangin. Siapa yang mau nyoba silahkan. Silahkan. Kang, jangan dipegangin, Kang. Orangnya kali. Kayak dikit kok. Oh iya. Mbah Santo gak usah ikut-ikut. Los. Masih kelihatan. 30 tahun ke bawah, Mbak. 30 tahun ke bawah, Mbak. Dan kita 30 tahun ke bawah ya. Nyalain semua enggak apa Biar terang enggak apa-apa. Di bawahnya batu. Nah, itu loh. Yang Di bawah hijau batu hijau. Apa ke sana ya? ya? Itu ada yang mau nyoba itu, ayo. Ya, gantian. Ya, Saya marah ini. Dipastikan dulu. Dipastikan nanti biar bisa. Nah, dipastikan. Hijau itu. Gantian nanti. Cundi kok. Sebelah ndi kok? Mendal. Iya mendal nih. Kecekel Melayu. Nduh. Ya Pindah. udah. Udah dikasih. Dikasih. Warnanya apa sih itu? Hijau ya. Hijau gitu, hijau gelap.
Kang, saya tahu. Ngomong terus. Iya boleh. Nah, mana? Nah, mana? Nah itu Nggak kelihatan. nggak kelihatan tengah-tengah. Udah dikasih kok. Dicoba lagi Gus. Sing jaga. Nah. Mana? Oh, ikan. Tutupi tangannya Mas, iso Mas. Enggak boleh Mas. Kanannya hijau ya? Ya, ya. Ini Ustaz? Enggak. Ya. Ambil aja, katanya nggak diambil. Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beri belasan. Belasan ya. Abah, mikir dulu. Abah, jatuh jeblok ya nanti. Minggir. Caranya nggak gitu sayang. Caranya ngambil jangan di tempatnya. Dipindahin dulu ya. Pindahin ke tempat yang lain biar mudah. Kalau di sini soalnya di pusarannya. Gigit ah. Darah. Gigit ah. Gigit. Enggak apa-apa. Ada beberapa ya. Gigit ah. Darah. Loh. Gigit, hati-hati jangan di itu dulu. Mari.
Apa? Nanti kerisnya Rono. Tahu. Dulu ini. Dalam ini. Aku turun. Itu ada di ini ya. Ada ular itu. Kepalanya ke sebelah ujung sana. Badannya lumpur sampai ke sini tadi. Badannya lumpur sampai sini. Tadi yang jelek yang kita ambil, bukan yang baik, yang jelek. Supaya memang tidak mengganggu pengunjung yang lainnya nanti. Kalau kekuatannya yang buruk sudah dihilangkan kan, tinggal yang baik-baik aja. Bismillah. Untung tadi segera diangkat. Kalau enggak kalah. Siluman air tuh gitu. Narik ke bawah. Mana tadi Kang? Bagus ya Sini Pak De. barangnya. Sini. Ke sini Pak De. Headshot. Sangat apa namanya? Mana Ustaz? Acak lo mah. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Ini ya. Ini. Nah, dasar ini energinya. Tadi gigit saya di bagian depan, makanya obatnya di bagian belakang. Sempat masuk pisahnya sikat. Makanya hati-hati yang suka narik pusaka. Kadang pusaka itu karena masih itu bisa nyerang ke diri kita sendiri. Jangan gampang untuk apa namanya menarik barang pusaka. Terus barang pusaka juga harus hati-hati hati-hati mengambil, karena terkadang benda itu memang di situ untuk menjaga nih gitu, nambah power. Tapi nggak boleh sembarangan diambil, kecuali kalau itu memang sudah waktunya atau memang itu diberikan kepada kita, bukan buatan manusia. Terus dibuat sendang ini, jadi sendang ini di sini ada energinya dahsyat nih, benda ini nih. Untuk saudara-saudaraku banyak yang memahami tentang apa namanya benda-benda pusaka zaman dulu, mungkin ada yang tahu ini benda pusaka yang seperti apa. Terus ini juga energinya kuat, dahsyat, energinya luar biasa ini. Saya jujur baru kali ini dapat seperti ini saya. Bentuknya Iya. bentuknya antik. Iya. Jadi memang saya di sana memang mohon maaf hanya sekedar menguji santri mana yang mau benar-benar untuk totalitas loyalitas ke kiainya. Saya ingin tahu ada yang berani mati apa enggak gitu. Kan di dalam saya biarkan, nggak saya ambil. Terus, cara pengambilannya jangan di sarangnya, sebab di situ dilingkupi oleh penghuni-penghuni, penjaga-penjaganya. Karena benda pusaka seperti ini ada penghuninya. Jadi
dipindahkan dulu, tarik dulu, pindahkan ke tempat yang lain, baru mudah untuk mengambilnya. Itu pun masih gigit dan bahaya. Masya Allah, seperti mungkin insya Allah ini yang paham lah, seperti ular welangling itulah, apa namanya, bisanya itu bahayanya. Masih tetap ini. Iya, masih. Tapi insya Allah bawah. kanan kiri. Kanan kiri. Gigit ini. Karena ketika sudah diambil juga penghuninya masih marah, masih coba untuk narik ngikut lah, minta ganti gitu. Tapi alhamdulillah tadi masih ditolong sama Allah. Kalau enggak ya bablas. Oke, insya Allah mungkin banyaklah saudara-saudara kita yang paham tentang benda-benda seperti ini, terus dirasakan juga energinya, Masya Allah. Karena begini, ini yang bikin bukan jin ya, jin nggak mungkin buat keris, nggak mungkin bikin benda pusaka, nggak mungkin. Jadi gini ceritanya, empu-empu dulu membuat benda ini, insya Allah ini yang punya masih apa namanya, ini untuk pekasian dasar. Jadi ini kalau nggak raja, insya Allah ya Mahapatihnya begitu. Karena saya melihat orang tinggi besar yang punya benda ini. Cara membuatnya itu ini dengan puasa 41 hari, tidak makan, tidak tidur, tidak berkumpul, dengan cara membuat ini, sehingga energinya sangat kuat. Nah, ketika energinya sangat kuat ini, ketika membuatnya dengan penuh doa yang sungguh-sungguh, dengan riyadhah yang sungguh-sungguh, sehingga benda ini ada energinya. Nah, ini yang kadang tidak dipahami oleh seseorang. Kita ini jagat alit, dunia ini jagat besar. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ini nanti akan menentukan apa yang kita lakukan. Sebab itu kalau bahasa di dalam Al-Qur'annya itu, Allah tergantung prasangka dari hambanya. Jadi aku tergantung bagaimana kamu, begitu. Jadi ketika seseorang ini yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan alam, lalu dia disertai dengan niat yang kuat untuk membuat benda ini, ketika itu adalah energi yang di situ masuk ke dalam benda itu. Kita mungkin bisa menyebutnya sebagai barokah, mungkin bekas makannya yai atau tempat duduknya yai dan sebagainya lah, begitu barokahnya itu. Nah, ke benda ini, jadi dia berdoa siapa yang memegang benda ini maka akan diberikan keselamatan oleh Allah atau pekasihan oleh Allah, begitu. Makanya kita megang tafsir bagi Allah ya Rahman ya Rahim, kita yakin, kita minta kepada Allah siapa yang megang benda ini nanti Allah kasihi, Allah berikan kasih sayang kepada orang yang megang ini. Nah, seperti ini. Nah, ketika diberikan kepada orang tersebut, nah kebetulan orang tersebut juga lama-kelamaan meninggal, mungkin belum sempat diberikan ke anaknya, atau diberikan anaknya tidak menyukai, dibuang atau hilang. Nah, itulah langsung diselimuti oleh kegaiban, masuk ke alam gaib tadi, masuk imaterial masuk ke non immaterial, masuk ke alam gaib. Nah, ketika nanti kita dohirkan wujud materialnya, dohirnya muncul lagi. Ketika muncul, ya coba santri ayo siapa yang mau ngambil kan gitu. Karena resikonya luar biasa masuk ke dalam tadi. Saya lihat santri sudah berusaha, ya guys, gitu kita. Caranya bagaimana? Cara mengambil benda pusaka itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita datang baik-baik. Seperti tadi, kita datang baik-baik, uluk salam, membawa ada yang itu, membawa kesenangan. Contoh saya datang ke tempat-tempat jenengan, bawa kopi, bawa gula, sama seneng. Akhirnya saya ngasih apa yang saya minta. Kita datang uluk salam, terus kita datang baik-baik lah, sopan santun. Bukan kita itu memuja, bukan, tapi kita uluk salam baik-baik. Mereka makhluk Allah, kita makhluk Allah. Nah, ketika kita datang baik-baik itu disampaikan tuh, kamu tak kasih itu, gitu, monggo diambil. Nah, makanya kita ambil, itu yang pertama. Yang kedua, ya walaupun dikasihkan kita harus tetap ngambil, karena bentuk dari keseriusan kita, mau apa enggak, begitu, mau merawat apa enggak, gitu. Itu ada maharnya kan, begitu. Maharnya ya tadi itu, salah satunya dengan sholawat, dengan tata cara seperti tadi itu. Itu yang kedua. Selain kita datang minta baik-baik, yang ketiga itu dengan cara bertempur. Kita apa sana yang menang. Dan saya tempat jenengan mau minta barang, tempur. Itu, tapi kalau yang seperti ini harus mengukur kemampuan kita. Kalau tidak,
bahaya sekali, banyak yang lewat gara-gara melakukan ini. Terus yang ketiga kalinya dengan cara boleh dikatakan seperti mengalihkan atau mencuri. Jadi kita tahu nih yang menunggunya ini kira-kira perginya kapan atau apa kita alihkan begitu. Nanti ketika umpamanya nih cuma kliwon, penghuninya sedang kemana kita tahu, kita ambil. Atau ketika dia sedang tidur nih kita ambil gitu. Ada beberapa cara sebenarnya untuk mengambil benda-benda ini. Tapi semuanya tentu harus ada ilmunya dulu dan ada ujian-ujiannya gitu. Insya Allah, demi Allah, ini kan ditonton orang seluruh dunia, bisa dibilang kan gitu. Ada yang paham dengan ini kan pasti bisa merasakan energinya. Panca saudaraku di mana pun, terus mungkin bisa paham ini disebut benda apa gitu. Bukan buatan pasar atau buatan orang-orang zaman sekarang. Sebab ini kalau nanti dicekkan besinya itu dia beda sekali. Jadi ketika orang-orang dulu mau membuat seperti ini, besinya itu diambilkan dari salah satu jatuhnya meteor. Jadi bukan besi-besi zaman sekarang, bukan besi ini. Nanti bisa kita labkan lah. Ini besinya dari zaman berapa kan begitu. Jadi nggak bisa dibohongi seperti ini. Kalau orang-orang dulu membuat besi seperti ini ada seperti uranium atau bisa dibilang seperti nuklir lah begitu. Ada besi-besi khusus gitu loh. Nah ini membuatnya besi ini bukan besi biasa, bukan. Ini membuatnya dari besi yang, kalau saya sedikit flashback ke zaman dulu, ini membuat orang ini mengambil besinya itu dari jatuhnya meteor-meteor itu. Jadi ada meteor kecil yang masih jatuh sampai ke bumi, itu yang diambil untuk dibuat besi ini begitu. Besinya sendiri memang sangat, insya Allah ini, insya Allah, Allah alam bisawab, kalau ada yang salah ini kesalahan saya, tapi insya Allah ini benar-benar besi yang besinya itu benar-benar besi yang sangat tua sekali begitu, sehingga walaupun beratus-ratus tahun dia tidak menjadi tanah. Kalau seperti ini, kalau di dasar itu tadi atau di dasar sana tadi tentu sudah kembali ke tanah kalau besi biasa begitu. Ini bukan besi biasa. Ya seperti inilah. Masya Allah. Ya semoga saja ini bisa sedikit menambahkan keimanan atau iktibar bahwa kita ini adalah bangsa yang besar sebenarnya, bangsa yang sangat besar kita ini, terutama dari peninggalan zaman dahulu ini. Kita bisa lebih menghargai leluhur kita, itu bukan orang kecil loh, orang besar loh, bahkan kekuasaannya mungkin sampai mencapai ke negara-negara Cina, bahkan sampai ke negara-negara sekarang ini, ke Malaysia. Itu dalam kekuasaan leluhur kita loh dulu itu. Kita ini bukan negara kecil, kita ini adalah negara yang besar. Terlihat dari peninggalan yang sangat luar biasa dari warisan-warisan leluhur kita gitu. Ya semoga saja ini menambah kepercayaan kita, kepercayaan diri kita tentang leluhur kita dulu gitu. Terus juga bisa menambah sedikit pengetahuan dan juga insya Allah bisa menambahkan sedikit pengalaman untuk saudara-saudara semuanya. Nggih, saya mau lanjutkan untuk tapak hukum di sini untuk mengendalikan nafsu amarah atau penasir api yang ada dalam diri kita. Monggo, atau Al-Fatihahnya 7 kali, sholawatnya 7 kali. Terus jangan bergerak sama sekali, cukup dirasakan keluar masuknya nafas, dirasakan keluar masuknya nafas.
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Betul. Kan? Kelihatan nggak? Betul. Iya. Oh iya iya iya. Betul. Apa coba? Hitam putih, kuning hitam. Cuman di kamera nggak kelihatan. Oh kelihatan. Ini sering dicari banyak orang. Namanya rambut gendruwo. Ada suara kan? Rambut gendruwo itu biasanya buat bulu perindu itu, tapi yang asli ini lawan arus ya. Bulu perindu. Ini kalau ada burung apa elang yang mau buat sarangnya ngambilnya dari kayak gini nih. Dari ini nih. Dia gerak-gerak noh. Ini kalau salah ngambil yang gigit. Ini kalau ditaruh buat peletnya perempuan malam itu jadi perfect. Jangan kakaknya jadi kayak saya nempel ke tembok. Kita tahu nempel sesuatu lagi. Ayang, ayo. Ngomong nenek. Ayang, ayang. Aman ya? Aman. Kakek jamin. Iya lah,